Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya mau nanya nih. Ya. Saya mau nulungin adik saya punya utang. Punya utang? Iya. Berapa? 150 juta Pak Haji. Pertanyaannya apa? Dia pusingan, minta tolong cariin duit gitu. Kenapa nggak kayak bapak tadi? Bapak paksain nenek sama pasangannya, bisa gak? Insya Allah Pak Haji. Bapak punya pasangan nggak? Punya Pak Haji. Coba bapak nenek sama pasangannya 99 kanan 99 kiri. Iya Pak Haji. Bisa? Iya. Bisa gak ngitungnya kalau nenek 9 kanan 99 kiri? Kalau nggak bisa bapak video call sama saya. Iya Pak Haji. Bapak yang nenek saya ngitungin. Iya. Saya udah siap aja ngitungin. Iya. Umur bapak berapa? 50 Pak Haji. 50. Umur istri berapa? 48. Nggak sampai 100 hari utang bapak lunas. Amin. 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 Bisa? Iya Pak Haji. Nenenin ya. Iya. Kerjain ya. Satu lagi Pak Haji. Apa? Ini anak saya udah 30 tahun pernah diputusin sama ceweknya. Sekarang kayak dingin Pak Haji sama cewek. Gimana Pak Haji itu? Pertanyaannya. Iya, sekarang kalau mau cewek kayak dingin gitu Pak Haji. Anak bapak biar dapat jodoh lagi. Iya betul. Atau balikan lagi sama ceweknya itu. Biar dapat jodoh lagi Pak Haji. Jodoh yang baru. Iya. Oh gampang. Bapak cari fotonya. Fotonya digosok di alat kelamin bapak. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Anak saya nikah tahun ini, anak saya nikah tahun ini. Ini berlaku semuanya. Iya. Kalau dia keluar api langsung kawin. Kalau dia keluar asap kawinnya tahun depan. Sama ibunya kok Pak, sama bapaknya Pak Haji? Sama bapaknya cepat keluar api, sama ibunya keluar sampah. Sama ibunya lah Pak. Iya, iya. Ibunya kan yang lahirin. Iya, iya, iya. Bisa? Bisa Pak Haji. Praktekin? Iya Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari Kerawang, Pak Haji. Mau Ya. nanya, anak saya kena kista. Gimana tuh Pak Haji? Oh gampang. Udah nikah apa belum anaknya? Belum, masih kuliah. Oh gampang. Ambil celana dalamnya ibu yang bekas pakai, atau ambil celana dalam papahnya yang bekas pakai, digosok di bagian kistanya. Ngecil, nanti kistanya ngecil. Pakai celana dalam orang tua kandungnya, salah satu bapak atau ibunya, digosok di bagian perutnya. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur, selama 99 hari. Nanti kistanya ngecil. Ini berlaku buat semua. Tapi anak saya di Semarang, gimana tuh Pak Haji? Ibu kirim celana dalam ibu yang bekas pakai, atau suami pakai Tiki atau JNE, nanti pesawatnya jatuh. Dipaket celana dalam ibu, dipaket ke Semarang, dipaket celana dalam ibu. Ini Pak Haji yang kedua. Nanti ibu tulis di itu isinya celana dalam. Nanti kan yang bagian sortir di bandara kan langsung silau. Bisa? Ini pertanyaan yang kedua. Anak saya kan lagi proses kerja sama Belanda gitu ya. Semoga berhasil gitu Pak Haji. Oh gampang. Anak ibu suruh cari bendera Belanda, suruh dibikin celana dalam. Bisa nggak? Jadi pakai celana dalamnya bendera Belanda. Bisa, insya Allah bisa. Hah? Pasti bisa. Bener Pak Haji. Serius. Pak Haji bercanda aja. Gimana? Banyak Bu. Benar pakai bendera. Masa sih Pak Haji? Enggak lah. Pakai baju Belanda boleh, pakai rok Belanda boleh, pakai anduk Belanda boleh. Pokoknya yang serba Belanda lah. Jadi maniak. Bu, Pak, maaf nih. Indonesia merdeka tahun berapa Pak, Bu? 1945. Nah, kita kalau ketemu nih, ibu sama saya ketemu merdeka. Ini kita ketemu merdeka, Bapak ketemu merdeka. Itu dari tahun berapa ngucap? Enggak,
1928. Ngucap merdeka, 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 merdeka. 1902. Merdekanya 1904. Nah, ibu biasain maniak bendera Belanda. Baju, rok, celana dalam bendera. Nanti pasti apapun Belanda, Bu. Begitu. Bisa? Insya Allah bisa. Nah, pasti, coba praktekin dulu. pasti bisa. Ya. Oke. Pak Haji, sebenarnya anak saya nggak percaya itu. Ibu aja yang praktekin. Nanti ibu berdiri di Monas. Jalan, humor. Sip, tepuk tangan dulu dong. Yuk, bapak-bapak. Yuk, bapak-bapak. Saya Pak Herman dari Sukabumi, Pak Haji. Dari Kebumen. Dari Sukabumi. Oh, Sukabumi. Iya. Tadi Pak ada yang masalah jual rumah. Ya. Maksudnya ada cara lain nggak selain Ngelap cara dalamnya di pintunya Ya, atau Pak. colek alat kelamin bapak Ya. ditempelin di tembok. maksud saya ada yang lain Terjual nggak minggu gitu? ini. Terjual minggu ini. Maksudnya ada cara lain nggak gitu? Oh, foto rumahnya mau dijual, Ya. gosok di alat kelamin bapak. 99 gitu. mau tidur, 99 bangun tidur. 99 mau bos. Terus 99 mau tidur, Ya. 99 bangun tidur. Fotonya rumah yang mau dijual. Ya siap. Terus Bisa? bisa. Terus itu biasa lancar kontrakannya sampai sekarang 5 bulan belum bayar. Supaya dibayar caranya gimana Pak Haji? Bapak punya kontrakan. Iya, yang mau dijual itu sekarang dikontrakin. Bapak punya kontrakan. Ya, Kontrakannya belum ada yang bayar. Sudah Atau orang kontrak belum bayar. ya belum bayar. Orang kontrak belum bayar. Ya sudah biasa lancar. Sekarang Tulis sudah aja namanya siapa yang kontrak. Gosok di alat kelamin bapak. Bayar minggu ini, bayar minggu ini berlaku semua. Nanti bayar minggu ini. bayar minggu itu. Ya Pak Haji, terima kasih. Ibu, Terus saya ini satu lagi Pak Haji. Saya mau Irado, ya? Riado, saya mau Riado Pak Haji. Gimana? di sini Riado yang kosong tinggal 1 buat laki-laki. Ya saya bisa Pak Haji. Mau Mau. mandiin ibu yatim. Siap. Semua tempat-tempat Riado penuh. Ngawinin kambing penuh, Ya, ngawinin ya. kuda penuh, Ya. ngawinin sapi penuh. Ya. Tinggal 1, Ya. mandiin ibu yatim yang kosong. Ini serius Pak Haji. Hah? Saya benar-benar pengen Riado. Karena saya diusir sama istri saya Pak Haji. Boleh. Kemarin. Nanti bapak di bawah ngurusin kuda RDAY yang khusus mau melahirkan. Kita lagi cari cowok yang tenaganya kuat, khusus buat kuda-kuda yang melahirin. Ya. Nggak ada yang ngerogoh alat kelaminnya kuda. Masya Allah. Bisa gak? Mau gak? Mau. Ayo sudah. Jadi nanti bapak kalau kuda mau ngelahirin, tangannya jangan masuk, Ya. tapi alat kelamin bapak yang masuk. Astagfirullahaladzim. Justru saya mau jual rumah itu karena supaya ada dana untuk itu sedekah gitu Pak Haji. Biar laku, cepet laku gitu. Tanpa ditawar, tanpa itu harga. Boleh. Mulai kapan Riado? Malam ini? Mulai kapan Riado? Malam ini atau kapan? Besok. Boleh Riadonya malam ini atau besok? Besok maksudnya ya. Ya, langsung ya. Ya ya. Kandang kuda kayu bawah ya. 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 Karena baru kemarin sampai saya jadi masih ini. Boleh. Nanti Bapak Riado ya. Amin. Khusus bantu persalinan kuda betina. Amin. Ya. Terima kasih. Jadi nanti kalau kudanya udah ngelahirin, tugas Bapak harus ngawinin dia. Amin. Siap. Siap Pak Haji. Terima Ya. kasih Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong untuk Bapak yang Riado. Yo, Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah Pak Haji, saya baru 1 hari ini malam ini bisa bertemu dengan Pak Haji. Ya. Saya Ibu Masna dari Tangerang membawa teman 2 orang. Anak dibawa dengan calon mantu insya Allah.
Pertanyaannya apa? Yang saya mau tanyakan. Pertanyaannya apa? Anak saya kan Muslim Pak Haji. Muslim. Ya, insya Allah. Muslim. Ya, orang Islam. Kapan Muslim? Udah berapa tahun Muslim? Alhamdulillah semenjak lahir insya Allah. Enggak, pas sudah ini aja, mungkin pas bisa bersahadat. Ya Pak Haji. Anak saya punya pasangan non Muslim Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, yang saya mau satu ikut keyakinan saya gitu. Oh gampang. Bagaimana, Ibu Pak Haji? foto alat kelamin, foto anak ibu gosok di alat kelamin ibu. Ikut saya, ikut saya, ikut saya, ikut saya, nanti ikut ibu. Oh, calon mantunya lelaki. Sama juga dua-duanya. Oh gitu ya Pak Haji. Nanti ikut ibu. Kalau ibu Muslim nanti diikut Muslim. Iya, amin, amin. Bisa? Bisa Pak Haji. Selama berapa kali? Sampai alat kelamin ibu copot. Jangan Pak Haji itu. Jangan ya. Iya. Ya udah sampai keluar api. Sampai kelar gitu ya. Sampai benar-benar. Iya, benar-benar. Ya, masuk Kenapa keyakinan. sih saya mesti meraktekin ilmu gosok fotonya di alat kelamin? Karena ini yang paling manjur sekarang Bu. Karena alat kelamin ibu lagi pulen-pulennya. Astagfirullah. Oh, udah pernah nggak bisa. Pak Haji maaf, saya dosa nggak Pak Haji itu anak Dosen. saya? Dosa nggak Dosa. menikahkan anak saya Hah? dengan non Muslim? Apa? Dosa nggak menikahkan anak dengan non Muslim Pak Haji? Dosa gak? Iya. Ya iya dong. Makanya. Kalau bisa cari yang seiman. Iya makanya. Kalau bisa cari yang seiman. Tapi nggak apa-apa kan ya nanti dia mau di- katanya kalau masuk Islam mau. Dia bilang mau sama anak saya dan mau masuk Islam. Kalau masalah sunat udah disunat, cuma belum bersahadat saja Pak Haji. Ibu udah lihat belum? Udah disunat belum? Ibu udah lihat alat kelaminnya belum? Bukan turunan mereka memang walaupun non Muslim harus disunat Pak Haji. Nah ibu udah lihat belum? Ya belum, tapi Harus dilihat dulu. tuh masa saya yang lihat. Gitu. Kentung ketawa. Kentung udah disunat belum? Belum. Oh udah. Mana coba kasih lihat ibu-ibu. Ipin dong. Upin-ipin. Ah. Gitu aja ya Pak Haji. Ya. Foto anak saya ada apa sama foto calon mantu? Bebas ibu mau yang mana? Oh gitu ya. Anak ibu lagi perempuan. Perempuan Pak Haji, Nah yang Kristen yang mana? yang laki-laki. Nah ya udah lah anak mantu ibu. Bener udah disunat. Iya benar Pak Haji. Ibu udah lihat? Enggak, saya tanya sama teman-teman Ibu harus lihat dulu, takutnya bohong. Ya gampang, nanti kalau bohong kan saya bawa ke dokter sunat. Ya kan ibu mesti lihat. Saya bawa dia ke dokter sunat tetap. Ya dia Kalau nggak memang mau, kalau dia kan nggak mau, aku udah sunat mama nggak mau. Mana buktinya? Nah harus ibu, dipaksa ke dokter sunat. ibu mendingan gini kalau mau lihat dia sunat apa belum, ibu sewa K9 anjing pelacak. Atau digigit habis. Oke, Satu lagi Pak Haji boleh? boleh. Adik saya punya hutang 1,8 miliar. Ya, Anggota TNI. ya, Dinasnya di Medan. ya. Sudah berkeluarga, punya anak. Tapi dia istrinya itu selalu nurut sama istri. Kalau punya uang apa bisnis apa dia punya bisnis kan nurutnya sama istrinya aja. Saya itu kakaknya nggak pernah di apa ya namanya? Ya pokoknya nggak pernah dicuekin lah gitu keluarga kami gitu. Dia hanya ke sana aja ke keluarga. Bu, kalau ibu belum kaya raya, duitnya belum banyak, obrolan ibu nggak akan didengar orang. Makanya ibu dari tadi ngomong saya nggak dengerin. Doain saya kaya raya Pak Haji. Ya iya, makanya praktekin kayak ibu tadi yang depan. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Alhamdulillah. Nanti Sudah, ibu Pak. kaya raya. Amin Pak Haji. Naik Robicon, Amin. Pak kemana-mana Haji, amin. naik mobil Alphard Velfire. Amin amin Pak Haji. Ibu mewah turun naik, emasnya banyak. Amin Pak Haji. Gitu. Amin. Pasti. Ya pasti. Praktekin ya. Ya. Yuk, Bapak dan Terima kasih, Ibu. Pak Haji. Sehat selalu Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya, Saya Nining Pak dari Jakarta. ya. Kebetulan saya udah sering kesini sih Pak.
Ini Pak, aku mau nanya. Aku kan kerjanya sebagai sales Pak, sales di ekspedisi. Nah, beberapa dari yang lalu-lalu biasanya saya mencapai profit sebulan itu saya bisa nyampe 80 kontainer atau lebih Pak, gitu. Nah, tapi pas di bulan Januari ke sini turun drastis lah gitu, tidak seperti yang biasa. Jadi karena kan ini, jadi saya punya hutang-hutang ada yang nggak sampai nunggak sih, cuman telat aja gitu loh Pak. Saya minta itu dari Bapak, gimana ya caranya biar kerjaan saya bisa lebih lancar lagi gitu Pak. Gampang, kalau mau tidur ibu colek alat kelamin ibu 9 kali, taruh di mulut sekali. Pasti saya bulan ini dapat 100 kontainer. Ini berlaku semua. Colek lagi 9 kali, taruh di bibir. Pasti bulan ini saya dapat 100 kontainer. Remes lagi 9 kali, baru yang kedua, yang ketiga. Pasti bulan ini saya dapat 100 kontainer. Selama 9 kali, mau tidur, bangun tidur 9 kali dulu. Jadi bangun tidur ibu jangan pipis, colek lagi. Nanti ibu targetnya 100 kontainer. Itu aja. Colek di itu 9 kali gitu. Ya, coba colek. Gimana nyoleknya? Pokoknya jadinya itu selama Ini berapa? berlaku dah semua. Selama berapa lama Pak? Apa? Selama berapa lama? Sampai alat kelamin kamu copot. Gini Pak, kebetulan saya Umur kamu berapa? 47. Selama 47 hari doang paling lama. Kadang baru 3 hari terkabul, kadang baru seminggu terkabul, kadang baru 20 hari terkabul. Amin. Paling lama 47 hari paling lama. Oke. Terus kalau penawaran harganya gimana ya Pak? Sama, kamu colek juga. Penawaran saya tidak ditawar, penawaran saya tidak ditawar. Besok pagi penawaran saya nggak ditawar, nggak ditawar. Soalnya kemarin kan udah ada project Pak ya yang udah di depan. Kamu udah colek belum alat kelamin kamu waktu itu? Belum tahu. Nah, colek sekarang. Oh gitu. Iya jadi gitu Pak. Betul Ya. saya juga sama suami sudah tiap malam sering kesini Pak tahajud. Udah sama mau 20 hari sih gitu. Niatnya ya bukan mudah-mudahan ya pasti rezeki lancar lagi seperti kayak dulu. Kapan kamu terakhir nenenin suami? Semalam ya. Jarang sih Pak. Hah? Jarang. Jarang. Bisa gak tiap hari kalau kamu mau berangkat keluar dari rumah wajib nenenin dulu baru kamu keluar dari rumah? Itu kalau mau kerja Pak. Iya. Pagi mau berangkat kamu nenenin. Wow. Bisa Gimana nenenin? Bebas. Mau di teres, mau di depan jalan, bebas. Ya mau tidur 99, bangun tidur 99. gitu. Soalnya saya yang jalanin yang celana dalam CD Pak, yang dicolekin di muka itu. Kalah manjur dibandingin nenek ini lagi tren nih, lagi viral nih. Gitu. Ilmu nenek lagi viral. Iya ya. Alhamdulillah udah meranjak ke seluruh dunia. Bisa? Bisa Pak. Terus saya mau nanya lagi Pak Haji, anak saya kan yang pertama nih lagi skripsi, dia kuliah di ITPLN Pak Haji. Nah ini kemarin tadi hari ini proyeknya prakteknya ini kayaknya ada kegagalan gitu Pak Haji. Sebelumnya saya udah nginstruksiin dia supaya dia punya CD dibalik gitu. Cuman anaknya kan rada ngeyel nih, nggak percaya. Tidak ada orang yang celana dalam terbalik gagal. Skripsi gagal, kerja praktek gagal, sekolah gagal. Bahkan orang yang pakai celana dalam dibalik kalau dia sidang di pengadilan pasti menang. Gitu. Kalau dia mau praktekin, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, bilang aja tuh rasain lu. Disuruh pakai celana dalam dibalik nggak percaya. Nah, mesti digituin. Anak gue juga begitu. Iya iya. Makanya anak gue lulus semua, pinter enggak anak gue blow on. Soalnya rada ngeyel juga sih Pak. Makanya dokter blow on dibilangnya namanya. gitu. Ada lagi? Tapi kalau disuwuk itu ampuh nggak Pak Haji? Manjur. Manjur. Coba dulu lihat alat kelamin lo pulen apa enggak? Oh gitu. Manjur. Oke, Manjur. oke. Iya. Disuwuk. Oke. Oke. Gitu aja. Yuk. Terima kasih banyak Pak Haji. Bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Misal dari Cikarang. Cikarang. Iya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya saya kerja udah 27 tahun Kerja di mana? di pabrik tutup galon. Pabrik tutup galon. Betul. Kapan Bapak mau gantiin jadi tutup galon?
Maksud saya gini Pak Haji. Bapak bagian apa di pabrik tutup galon? Sapam. Hah? Sapam. Satpam. Iya. Oke. Cuman saya pengen berhenti Pak Haji. Kenapa berhenti? Karena kan udah sepuh saya. Oke, emang udah waktunya pensiun? Pengen sih pengen pensiun. Janganlah, kan belum waktunya. Kan saya tahan malamnya tuh nggak kuat. Apa? Keluar malamnya nggak kuat. Oh, keluar malam nggak kuat. Ya. Oh ya. Cuman pengen dikeluarin harus dapat pesangon. Berapa minta pesangonnya? Ya pengennya sih 1 miliar atau. Gampang. Nanti Bapak kapan masuk kerja Bapak? Ya mungkin besok udah masuk kerja saya. Gampang. Bapak gantung diri di pos. Pak, Ya. Bapak paksain dulu kayak ibu tadi. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Pak, Haji Marco waktu datang ke RDAY itu kontrakannya berapa pintu? 6. Dipaksain selama 7 bulan. Alhamdulillah kontrakannya sekarang berapa? 21 pintu. Haji Marco waktu datang ke RDAY punya ruko gak? Gak punya ruko. Dia paksain ilmu RDAY selama 7 bulan. Rukonya berapa? 15. Jadi Bapak tebak dulu tangan dulu untuk Haji Marco. Bapak praktekin dulu Pak ilmu RDAY. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran dulu, paksain. Memang belum kuat, coba lagi. Mbak Nadia bisa Pak. Hah? Baca Quran nggak bisa. Bapak Ya. mau baca Quran atau mau saya bacain Al-Quran? Jangan. Masih. Dipaksa Pak, dipaksa. Kentung, ini kentung. Sebelum ke RDAY belum pernah baca Quran, betul? Tuh. Setelah dia nonton YouTube RDAY, dia praktekin ilmu RDAY, sekarang kentung rajin baca Quran, betul? Tuh. Bapak mesti latihan juga, balik-balik Al-Quran dulu, selembar, 2 lembar, 3 lembar. Nanti Bapak colek alat kelamin, taruh di bibir, pasti saya bisa baca Quran, pasti saya bisa baca Quran, pasti saya bisa baca Quran. Nanti Bapak bisa baca Quran. Amin. Praktekin dulu, jangan bilang, Pak Haji, saya nggak bisa baca Quran. Nggak apa-apa, latihan dulu. Kentung dulu susah baca Quran. Akhirnya dia beli Al-Quran yang gede, betul? Online. Dia beli Al-Quran yang gede. Terlihat tuh, luar biasa. Bapak harus jangan kalah sama kentung. Kentung ini tinggalnya di Borobudur. Di mana kentung? Di Borobudur. Jadi saya ketemu kentung ini ada di dalam stupa. Tahu gak Pak? Stupa yang kalau kita ngerogoh namanya apa? Kontol Bimo. Ingat ya? Nah, Haji Marco lagi ngerogoh, nggak taunya kentung. Jadi Bapak paksain, jangan kalah. Kentung bisa, Bapak harus bisa. Insya Allah Pak. Kentung bisa, Bapak harus bisa. Pasti Pak. Ini maskot kita kentung. Kita jadi ikon nih kentung. Gitu. Makanya tadi saya lagi pesen pemahat patung, tolong dong kayak gini. Bisa? Ada lagi Pak. Ah, Anak saya kan sekolah udah nggak mau sekolah sekarang. apa? Anak saya sekolah udah nggak mau sekolah, Mas Andran udah nggak mau. Supaya pengen sekolah lagi itu. Oh, gampang. Cebok alat kelamin Bapak, air cebokannya diminumin ke anak itu, dibuat masak nasi. Nanti anak itu mau sekolah lagi, mau pesantren lagi. Bisa, Bapak cebok alat kelamin Bapak, nanti kasih minum. Anaknya Haji Marco yang pertama, kedua, ketiga, nurut manut ranking prestasi. Nih,
dengerin Haji Marco nerangin. Tepuk tangan dulu dong untuk Haji Marco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kebetulan saya mempunyai 3 anak yang masih. Haji Marco, biar tamu-tamu konsen, Haji Marco bisa gak neranginnya sebelahnya kentung? Sini Haji Marco. Nah, Sep, diri aja diri. Okay. Kalau berjejer kayak kakak beradik. Tepuk tangan dulu dong untuk Haji Marco. Iya, saya punya anak 3, ada yang SD kelas 6, ada SMA kelas 3, dan ada satu yang udah kerja. Kebetulan baru diterima bulan lalu lah di pramugari. Jadi setiap hari itu anak saya itu main game terus. Setiap hari kalau dipanggil tuh susah nyaut. Suruh makannya susah. Apalagi habis makan mereka udah tinggalin aja piring-piring mereka di meja makan tanpa dibawa ke dapur. Sedangkan saya nggak punya pembantu. Setiap hari kalau pagi-pagi tuh isi saya teriak-teriak, sholat. Wah, gubrak. Sekarang saya bilang, mama jangan terlalu berisik karena tetangga pada ngedenger juga gitu kan. Akhirnya saya juga nggak mau ribut setiap hari marahin anak-anak karena takutnya dosa juga, dan kalau marahin anak saya itu saya suka merasa bersalah. Saya ingat lagi bahwa kita kan punya guru, punya mentor Pak Haji Lui sebagai motivator kita di kandang. Jadi isi saya itu punya tempat air di cebok. Bangun pagi-pagi itu sebelum buang air itu cebok dulu sebelum pipis ya. Jadi di cebok airnya itu ditampung pakai ember, dan airnya itu digunakan untuk bikin kopi, minum susu, bikin kacang hijau, bubur kacang hijau, dan dikasih ke anak-anak. Dan kadang-kadang juga dicampur dengan air campuran untuk untuk air di magic jar atau di tempat bikin nasi. Jadi hari pertama anak-anak pada nggak tahu, walaupun sebetulnya mereka udah sering ke kandang, tapi mereka nggak tahu siasat mamanya. Hari pertama nggak ada kegiatan apa-apa, kita biasa teriak-teriak, sholat. Kadang-kadang kita bilang nih, kalau udah pulang sekolah tuh jangan asal ngelempar aja tuh tas, lempar. Kadang-kadang ayo pada main. Kadang-kadang sampai malam itu mabar ya, main bareng itu sampai jam 12, kadang-kadang jam 1. Kadang-kadang kita teriak-teriak, jangan main terus, emangnya mau mati juga bakalan bawa handphone, saya bilang gitu. Terus emangnya nanti kalau udah rumah tangga, anak-anak istrinya harus pada main handphone doang, saya bilang gitu. Tapi mereka kadang nggak dengar. Jadi hari kedua, hari pertama nggak ada perbaikan apa-apa. Hari kedua sama seperti biasa kita teriak-teriak. Hari ketiganya itu subuh-subuh tiba-tiba saya dengar suara di kamar mandi, tempat mesin cuci ada bunyi mama, itu suara apa mah gitu. Papa bangun takutnya ada pencuri gitu. Pas saya ke kamar mandi ternyata anak saya yang paling besar lagi senyum-senyum coba nyanyi dengerin musik. Dia lagi nyuci baju sebanyak itu dia cuci. Terus saya bangun ke jalan ke kamar mandinya, saya bilang, "Ternyata lagi ngapain teh?" gitu. Dia bilang lagi nyuci pas, baik senyum-senyum biasa itu kita kayak berantem gitu ya. Terus maaf. Jadi saya samperin ke anak saya yang nomor 2 yang SMP kelas 2. Saya lihat dia lagi apa coba? Lagi itu bersihin kamar mandi. Di toiletnya itu lagi dikucek-kucek begitu, sampai disiram-siram pakai Wipol atau tempat
deterjen buat bersihin kamar mandi. Saya bilang, "Ah, ngapain?" "Ini Pak, lagi nggak betah aja, pengen kerja gitu, pengen bersih-bersih, udah lama dikerjain." Saya bilang, "Alhamdulillah," gitu. Biasanya kalau sholat subuh itu anak saya suka bohong. Saya tahu banget itu bohong saya kenapa. Udah sholat, udah apa gitu. Mana buktinya? Tuh Pak, sejadahnya udah tergelar gitu kan, tapi saya lihat di kamar mandi masih kering. Saya bilang berarti dia nggak sholat, nggak wudhu. Saya bilang, "Lu bohong lu yang mau sama orang tua, dosa sampai saya jiwa-jiwa kayak begitu kan." Tapi hari itu dia udah mandi, udah beres-beresin kamar mandi, ngosrek gitu. Saya bilang, "Alhamdulillah ya Allah, ternyata udah manyur sama anak yang pertama, yang kedua siangnya terus cantik, pinter-pinter semuanya." Terus saya kan ngerasa bahwa anak saya itu ada kelemahan tersendiri, yaitu matanya tingginya cuma 165, terus yang lainnya rata-rata 170, tinggi-tinggi semuanya. Tapi saya yakin sama istri saya, "Mama dicamain dulu, kita ke wajahnya, anak mama lulus gitu kan." Terus juga pas ada tes saya bilang, "Teteh nanti kalau teteh mau lulus, biar gampang dicamain sendiri aja, baru naik ke atas dan ikut tes." Sebelumnya sebetulnya saya datang ke kandang dulu, kata Pak Haji, "Anak saya mau dapat cari kerjaan gimana?" "Ya udah, itu aja Pak, ijab kabul, sedekah sama ijab kabul sama anak yatim guru." Dan alhamdulillah kita tulis namanya, hujatnya apa, katanya yatim, amin. Itu alhamdulillah lulus dan longsongnya. Sekarang anak saya alhamdulillah udah terbang di perusahaan Sriwijaya Air, dan alhamdulillah apa yang kita inginkan, cita-citakan diberi kemudahan. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Ilmu kearifan lokal. Ibu harus yakin bahwa kita punya mentor, punya guru kita di sini sendiri, dan buktinya itu udah banyak banget. Jadi harus yakin. Semangat ya Bu. Yo, Ibu apa pertanyaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Saya Kasana dari Lampung. Ya. Mau nanya, ini sekarang dagangnya sepi, kemudian saya jadi hilang semangatnya gitu, gimana ceritanya? Gimana? Dagangnya sekarang sepi, tokonya dagang sepi. Apa? Dagang sembako. Kenapa nggak Ibu praktekin ilmu RDAY? Colek alat kelamin Ibu, taruh di mulut. Pasti hari ini rame. Pasti hari ini rapi. Mau tidur 99, bangun tidur 99, nanti rame. Oh gitu Pak Haji. Ibu cebok alat kelamin Ibu, cawik-cawik di depan toko sembako, nanti rame. Haji Marco juga begitu, kalau rukonya kosong, dicawik-cawik, betul? Oh, rame banget sekarang yang antri mau pada sewa rukonya dia. Cawik-cawik Bu, jangan ngeluh dulu, praktekin dulu. Colek alat kelamin Ibu. Saya cawik-cawiknya sudah Pak. Colek belum? Belum dicebokkan. Colek alat kelamin, taruh di mulut Ibu, udah belum? Belum. Nah, udah kerjain dulu sekarang, saya tungguin. Iya, terus kalau airnya dikeper-keper itu udah sering Pak Haji, tapi belum bisa rutin. Sementara dagangnya sepi, terus semangatnya kurang. Terus keinginannya bertambah, pengen bisa berangkat umroh gitu, pengen. Praktekin dulu dong, colek alat kelamin Ibu, berangkat umroh. Bu, Pak, saya bersyukur sama Allah ilmu RDAY. Istri saya berangkat haji, visanya furodah. Orang lain ribuan jamaah haji nggak keluar visanya furodah tahun ini, tapi istri saya dan putra saya yang kecil berangkat haji visa furodah. Daftarnya tanggal 28 Februari, berangkatnya tanggal 29 Mei. Dalam waktu berapa bulan tuh? Iya. Istri saya sekarang masih ada di sana. Coba Bapak dan Ibu paksain. Ruben Onsu nggak berangkat. Banyak ribuan yang lain nggak berangkat, visanya nggak keluar.
Nah, dia praktekin ilmu RDI apa istri saya? Baca Quran tiap malam, dia baca Quran. Kalau saya pulang nih malam, hampir rumah pagi, dia lagi baca Quran. Saya bilang, wow luar biasa. Saya udah nggak kuat lagi Bu, Pak, baca Quran. Karena kan udah ngasih pencerahan, saya tidur. Nah, pas saya lihat kemarin visanya keluar. Visa furodah yang nggak mungkin keluar dari kerajaan. Tapi istri saya khusus keluar bersama putra saya yang kecil. Praktekin dulu Bu, jangan ngeluh. Bisa? Iya, bisa Pak. Insya Allah. Praktekin. Cuman saya pengen bisa belajar ilmunya dagang sama Pak Roni, bagaimana itu Pak? Roni? Ya. Yang jualan sembako itu, Pak Haji Roni ya? Iya, Pak Roni. Ibu cari aja Roni, cari. Kan nggak ada di sini, ada nggak di sini? Orang yang nggak ada ngapain lu cari-cari? Orang yang ada nggak ada. Pengen belajar ilmunya dagang gitu Pak Haji. Ilmu dagangnya Roni. Iya. Sedekah subuh. Roni tuh tiap hari sedekah subuhnya 3 juta. Lu berani gak sedekah subuh tiap hari 3 juta? Berani Pak Haji. Ya udah kerjain. Sekarang belum bisa karena dagangnya masih sepi terus. Roni tuh sedekah subuhnya nggak bolong. Sedekah Jumat Barokah nggak bolong. ML sehari 3 kali. Sekarang kalau nggak salah dia ML sehari 5 kali deh. Mungkin lagi nonton kali Roni tuh. Sehari 5 kali dia. Di atas penggorengan, di atas kulkas, terakhir dia ada di plafon. Sendiri Pak Haji, sendiri, jadi nggak bisa ngikutin kalau yang itu gitu. Sedekah subuh. Ibu mau sedekah subuhnya berapa? Ibu mau sedekah subuhnya berapa? Mau 100.000 tiap hari? Mau sedekah subuhnya sehari 50.000? Nggak apa-apa. Tapi kalau sedekah Jumat Barokahnya wajib 1 juta. Roni dulu waktu datang sini omsetnya 15 juta per hari. Sekarang omsetnya udah 600 juta per hari. Tapi saya nggak takjub, saya takjub sama Nadia. Nadia bisa cair 1 triliun. Mendingan praktekin ilmunya Nadia. Karena Nadia tuh tamunya RDAY yang nomor 1 di RDAY. Praktekin aja besok acara hari Sabtu jam 7 pagi. Siapa? Jam 7 pagi besok hari Sabtu. Oh ya. Di sini juga Pak? Di sini gratis. Di sini tempatnya di sini. Besok pembicaranya nomor 1 Nadia. Pembicaranya the best tamu RDAY Haji Marco. Halo Haji Marco bisa punya ruko 15 pintu dalam waktu 7 bulan. Bapak juga harus punya ruko. Amin. 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 Buat apa Bapak dan Ibu dagang kalau nggak punya ruko? Buat apa Ibu punya rumah kalau nggak punya ruko? Harus punya ruko. Buat apa Pak Haji? Ruko tuh bisa dikontrakin tahunan. Punya kos-kosan bisa dikontrakin bulanan. Hariannya ada. Gitu. Siapa? Bisa? Insya Allah bisa. Tepuk tangan dong. Bapak apa pertanyaannya? Yo. Yo, Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mengikuti ilmu RDAY sudah ada setengah tahun Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya punya anak laki-laki Pak Haji, anak yang pertama. Dulu semangatnya kuat, sekarang udah kagak ada semangatnya Pak Haji. Kenapa nggak meraktekin ilmu RDAY yang dipraktekin Haji Marco tadi buat ke putranya nomor 2 dan nomor 3? Ya ini saya baru ini Pak Haji, baru tadi dari Pak Haji Marco baru iya praktekin. Ya. Cebok alat kelamin istrinya buat bikin bubur kacang hijau. Praktekin ilmunya RDAY yang dipraktekin tadi sama istrinya Haji Marco buat putranya. Kalau anak saya kan nomor 1 perempuan, nomor 2 perempuan. Ini nomor 3 bilang begini anak saya, Pak, visa furodah katanya nggak pada keluar. Saya bilang sama anak saya, buat orang lain nggak keluar, buat kamu keluar, buat mamah keluar. Minum nih air cebokan saya, diminum sama anak saya, gluk. Pak, rasanya kok kayak Coca-Cola, itu berangkat dia haji. Visa furoda. Praktekin Pak, air cebokan. Ya siap Haji. Emang orang bilang jolok, biarin, yang penting gue terkabul. Lu mau ngomong apa terserah lu. Begitu orang, alat kelamin kita tiap hari dibersihin kok.
Tiap hari alat kelamin kita diemot kok. Steril. Oke? Iya Pak. Oke. Sama minta doanya Pak Haji biar cepat lunas utang gitu. Apa? Biar cepat lunas utang. Lah itu yang jalan ke belakang baru lunas utang tuh. Ibu Sari dari Pamarican. Iya, siap. Dia lagi gatel, baru jalan ke belakang. Terus, yo ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Siti dari Bandung. ya. Saya mau nanyain Pak Haji pingin buka rumah nutrisi lagi. Dulu saya 2 tahun yang lalu buka rumah nutrisi, buka ruko. Terus pas di ruko tuh ada yang ngasih 1 kresek tanah kuburan. Terus pas hari keduanya boy, dari situ usaha saya langsung menurun sampai sekarang gitu. Pingin bisa buka lagi rumah nutrisi dan pingin. Gampang bu. Kalau ibu kayak Haji Marco aja kan dulu nggak punya ruko. Sekarang rukonya berapa? 15. Dulu kontrakannya sebelum ke RDIY 6. Sekarang berapa? 21. Ibu tinggal praktekin ilmu RDIY aja bu. Ibu kan lihat sekarang. Nih RDIY mewah. Zamannya Vena Melinda, artis Vena Melinda itu kan artis. Itu kan pasien saya 12 tahun yang lalu, Mbak Vena Melinda. Zamannya Billy Saputra, zamannya Chen Kelvin, zamannya Pak Kiai Yusuf Mansur. Ini masjidnya masih gubuk, bu, belum ada masjid ini, betul Haji Marco? Ini kan saksinya. Ibu praktekin dulu, berbuat. Udah dipraktekin. Udah dipraktekin. Mana buktinya? Bangun jam 12 malam, senyum, sholat tahajud. Terus ngaji, cuman ngajinya belum bisa 12 juz. Paksa. Baru bisa 6 juz mungkin ya. Ya. Terus sholat tobat yang dari maghrib sampai isya yang 18. Pokoknya paksain dulu baca Quran 12 juz. Ya. Paksain dulu. Yang sifat 18, yang 50 sholat tobat itu alhamdulillah udah 3 minggu. Nggak apa-apa, yang penting 12 juz dulu dibuktiin dulu. Ngajinya. Nanti kalau ibu terkabul baru testimoni. Pak Haji saya mau testimoni gitu. Kalau ibu belum praktek saya nggak setuju. Kenapa? Nih contohnya Haji Marco. Ya, Bisa? bisa. Contohnya Mbak Nadia bisa cair 1 triliun. Makanya ibu besok hadir. Kalau memang nggak bisa hadir, live nonton. Insya Allah hadir Pak Haji. Ya, kalau hadir kita bisa nanya langsung sama Mbak Nadia. Nanti kita di belakang lobby Mbak Nadia. Saya geret, kita lobby di meja panjang. Kita makan, kita ngopi. Gitu. Ya. Kenapa kalau dia bisa cair 1 triliun? Saya mau 10 miliar. Saya mau punya ruko. Saya punya modal. Begitu. Oke? Ya. Terus Pak Haji satu lagi. Boleh. Kan dulu orang tua saya suka ngasih air doa. Terus saya praktekin kan kayak di YouTube itu yang bangun tidur langsung. Terus reaksinya ke saya menggigil. Emang nggak apa-apa Pak Haji kayak gitu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus kalau amalan lagi head apa Pak Haji? Kan kalau itu mah gak sholat head. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, wirid aja. 999 kali, sehari 27 kali. Oh iya. Oke. Sip. Bapak apa? Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya nama Wibowo dari BSD Tangerang. Pertanyaan saya di rumah itu sudah jalan 4 tahun melihara kucing ras Anggora atau British. Pertanyaan saya, supaya kucing itu selalu sehat dan jauh dari penyakit, diapain Pak Haji? Minumnya pakai air cebokan Bapak. Bapak kalau nengokin kucing sebelum matahari terbit, Bapak megang kucing. Jadi sebelum matahari terbit Bapak wajib megang kucing, nanti anaknya sehat. Terus kalau nanti udah 3 bulan itu kan biasa kita ada adopsi, supaya cepet ada yang adopsi itu diapain Pak Haji? Itu tadi Bapak paksain sebelum matahari terbit, Bapak udah ngelus-ngelus kucing. Nanti banyak yang adopsi. Pak, gue titip duit dong 100 juta, gue mau adopsi Anggora. Pak, gue titip dong 100 juta, gue mau sedekah kucing Maine Coon. Pak, gue titip dong 100 juta, mau sedekah, mau adopsi British gitu. Kucing saya banyak Pak, Maine Coon segede anjing herder, gede-gede. Itu pada adopsi Pak, mahal. Ada yang 100 juta. Ada yang 150 juta. Anggora Pak Haji.
Hah? Di rumah British sama Anggora. Di rumah. Kalau saya punya Maine Coon, gede-gede, asli, banyak. Bisa? Berarti kasih air minum cebokan ya Pak Haji ya? Minum cebokan, Minum kucingnya, air. bapaknya Ya. mah enggak. Enggak, Kucingnya minum air cebokan bapak. Kalau bapak nggak minum air cebokan bapak. Ya, kucingnya kalau kasih bapak air minum cebokan bapak berarti bapak manusia. Yang ngomong siapa tuh? Bukan. Bisa? Bisa Pak Haji. Sip. Makasih, Tepuk Pak tangan Haji. dong, luar biasa. Ya. Masih ada? Habis? Habis? Oke. Sampai ketemu lagi besok hari Sabtu jam 7 pagi. Tepuk tangan dulu dong. Bapak dan Ibu boleh turun dulu ke belakang duluan. Yuk. Ayo, Bapak boleh turun ke belakang. Salamannya nanti di bawah aja. Yuk. Buka pintunya, Bos. Kentung, lu jangan pulang dulu, sini aja. Kentung. Ayo, Bapak boleh turun dulu. Ayo, Ibu turun dulu. Yuk. Pak gimana? Pak Haji pesen Pak Haji. Iya yang boleh. Yuk, ketemu di bawah, nanti ketemu di bawah. Hah? Ya, oke, gue doain ya. Sip. Gue doain, Bos. Ya. Yang janda jangan khawatir, gue siapin pejantan di bawah. Maka saya sudah kerja sama yang bawah yang jadi iya, amin amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Hah? Apa? Besok acara hari Sabtu Pak Kentung duduk di sini di depan, nggak duduk di bawah. Ini mau tanya yang mulia, foto apa Tulisan. Kalau ada foto, foto. Kalau ada tulisan, tulisan.